البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsu tsaniya asyar ba'da samaniyah 812. Wa anin Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Aliyun radhiyallahu anhu baba rahbah. Ali radhiyallahu anhu datang ke pintu rahbah, fasyariba qa'iman. Kemudian beliau minum sambil berdiri. Wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'alt. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan fa'ala, ada maf'ul bih yang terhapus, mungkin apa? Fa'ala syai'an atau fa'ala hadza. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini sebagaimana kalian melihat saya melakukan itu, yaitu apa? Minum sambil berdiri. Rawahul Bukhari. Diberi catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr Al-Bukhari menyendiri dengan periwayatan ini. Tayyib. Kalau kita lihat di dalam kelengkapan riwayatnya itu dalam Sahih Bukhari dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tayyib. Kita mulai dari mana? Dari Nazzal bin Sabrah lebih dahulu. Nazzal bin Sabrah diperselisihkan apakah dia itu sahabat atau bukan sahabat. Dia punya riwayat kepada Rasulullah SAW, tetapi banyak dari para hufaz mengatakan riwayatnya itu mursalah, yaitu dia tidak mendengar dari Nabi dan tidak sampai melihat Nabi. Memang ada perselisihan. Dan yang dirajihkan oleh Al-Hafidz di dalam Tahdhibut Tahdhib berdasarkan kalam para mutaqaddimin, Nazzal bin Sabrah ini adalah tabi'iyun kabir. Jadi bukan sahabat tapi tabi'i kabir. Taib. Dan dikatakan oleh yang lain apa? Min kibarit tabi'in, termasuk pembesar tabi'in. Jadi beliau tabi'in dan beliau kufi, penduduk Kufah. Taib. Dan hadis ini diriwayatkan sebagiannya itu adalah dengan sanad kufiyun, musalsal bil kufiyin. Ali juga apa? Kufi kan? Karena beliau pindah ke Kufah. Qala ata Aliyun radhiyallahu anhu babar rahbah. Ali radhiyallahu anhu datang ke pintu rahbah. Rahbah ini asalnya adalah makanun muttasi', tempat yang luas. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, asalnya itu adalah tempat yang luas di Kufah. Dan di situ ada semacam masjid juga di situ. Jadi ini bukan pintu rahbah yang di Madinah atau di Makkah, tetapi ini yang di Kufah. Kemudian ini menjadi nama untuk pintu, salah satu pintu yang ada di situ. Fasyariba qa'ima, disebutkan dalam riwayat yang lebih lengkap, yaitu beliau minta didatangkan air wudhu. Beliau Amirul Mukminin. Kemudian apa? Beliau berwudu seperti cara wuduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau meminum sisa air wuduknya itu. Dan hadisnya sahih juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i. Kelengkapan dari cerita ini, walaupun dari sanad yang lain pembahasannya. Al-Wadi'i di dalam Imam Al-Wadi'i di dalam Jami'us Shahih. Adapun kalau asal ceritanya memang apa? Diriwayatkan oleh Bukhari. Setelah itu dan beliau minum sisanya itu sambil berdiri. Kemudian orang-orang membenci, yaitu tidak suka dengan yang dilakukan oleh Ali tadi. Kenapa? Karena mereka memiliki riwayat-riwayat yang banyak dari Nabi SAW yang melarang minum sambil berdiri, dan riwayatnya sahihah. Maka kemudian Ali SAW mengatakan, sepertinya kalian tidak suka dengan apa yang saya lakukan ini. Sungguh saya melihat Nabi SAW berwuduk seperti wuduk saya ini. Kemudian beliau minum sambil berdiri sebagaimana kalian melihat saya minum sambil berdiri. Inilah kelengkapan ceritanya. Yang diambil di sini adalah bagian yang menjadi inti pembahasan,
inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al, sesungguhnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kama ra'aitumuni fa'al, sebagaimana kalian melihat saya melakukan, yaitu melakukan perkara ini tadi, berwudu kemudian meminum sisa air wudu sambil berdiri. Tayyib. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin, baik itu umara ataupun juga ulama ataupun juga para muallim, para muallimun, para muftun, yaitu ahli fatwa, dan yang lain-lain, mereka dalam melakukan sesuatu mereka tidak mengandalkan ra'yunya, tetapi mereka menyebutkan saya melakukan ini adalah karena ada hadis begini-begini, ada dalil begini, hujahnya demikian, agar apa? Umat itu dididik untuk taat kepada Rasul, kembali pada ajaran Rasul, bukan mengkultuskan orang yang tidak maksum. Makanya Ali tidak mengatakan saya ini siapa atau yang seperti itu, engkau harus ikut saya, bukan demikian. Walaupun Ali sendiri termasuk Khulafaur Rasyidin, dan Khulafaur Rasyidin punya sunnah, tapi tetap Ali menunjukkan dalilnya adalah ini, saya melihat Nabi SAW melakukan ini. Maka sebagaimana Ali adalah teladan, mestinya apa? Betul-betul kita meneladani cara beragama Ali radhiyallahu anhu, yaitu beramal dengan dalil, menyandarkan kepada orang yang maksum dan yang seperti itu, bukan yang pada pendapat diri sendiri dan sebagainya. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang hadis-hadis yang nampak bertentangan ini. Dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Hadis ini dan hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini menimbulkan kerumitan di kalangan ulama sendiri. Makanya ada yang mengatakan hadis yang berisi larangan minum sambil berdiri, larangan berdiri tatkala minum, ini mansukh dengan hadis Ali dan hadis yang sebelumnya itu, hadis Ibnu Abbas, hadis Kabsyah. Tapi kata Imam An-Nawawi, dan ini pula yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan sejumlah ulama yang lain, bahwasanya thariqatun nasakh itu tidak ditempuh selama masih memungkinkan untuk dijamak, walaupun masanya itu diketahui. Walaupun diketahui tarikhnya, tapi kalau masih mungkin untuk dijamak, maka dijamak. Jangan apa? Yang ditempuh adalah jalan penghapusan, karena hakikat penghapusan ini kita membatalkan sebagian dalil atau sebagian hukum. Sementara menggabung dalil masih memungkinkan. Makanya yang betul kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan yang lainnya dengan pendapat yang sama, bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini, beliau minum sambil berdiri ini untuk menjelaskan bolehnya amalan tadi, dan juga sekaligus menunjukkan bahwasanya larangan minum sambil berdiri ini bukan untuk tahrim, tetapi li karahati tanzih, yaitu sebagai bentuk kemakruhan. Adapun Zahiriyah, mereka memang menyatakan hukumnya adalah haram. Sementara yang dilakukan oleh Ali ini qadhiyatu ain, peristiwa yang sifatnya bersendirian, tidak bersifat umum. Kenapa? Karena Ali melihat Nabi, kalau dalam riwayat yang lain itu beliau minum karena apa? Ada hajat yang besar, seperti masalah minum air Zam-Zam. Boleh jadi beliau itu kalau minum sambil duduk itu susah. Kenapa? Karena makruf, sumur Zam-Zam itu memiliki dinding, ada dindingnya, sehingga kalau minum sambil duduk ini harus naik turun badannya. Walaupun apa, jawaban ini tidak seberapa kuat, apalagi tentang minumnya Nabi dari sumur Zam-Zam itu bukan dalam keadaan beliau berdiri, yaitu maksudnya adalah berdiri kemudian mengambil air dari sumur langsung, tidak, tapi beliau diberi oleh Ibnu Abbas, dikasih minum Ibnu Abbas. Maka apa susahnya untuk minum sambil duduk, apabila memang minum sambil duduk itulah yang wajib. Tidak perlu sampai mengambil langsung dengan cara berdiri di tepi sumur, kemudian menghulurkan baldi dan sebagainya itu. Makanya pendapat Ibnu Abdul Bar di dalam Tamhid ini tidak seberapa kuat, bahwasanya minumnya Nabi air Zam-Zam sambil berdiri adalah karena ada dinding. Ini tidak seberapa kuat. Apalagi peristiwanya bukan hanya satu kali.
Buktinya apa? Yaitu di dalam hadis yang kita lihat sebelumnya, hadis Kabsyah itu, hadis siapa? Ummu Sabit radhiyallahu anha. Jelas ini bukan pada waktu di sumur Zam-Zam, bahkan ini adalah di Madinah. Walaupun Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ini juga karena suatu hajat, karena namanya apa itu? Namanya tirbahnya itu, kantong airnya memang tergantung-gantung. Kalau Nabi harus duduk itu tentunya susah mengambilnya. Tapi dibantah oleh ulama yang lain, bukan mustahil untuk kemudian mengucurkan ke suatu bejana, setelah itu minum sambil duduk. Walaupun juga dibantah oleh ulama yang lain lagi, boleh jadi waktu itu belum ada bejana di rumah itu, atau Nabi sedang sibuk dan sebagainya, sehingga minum sambil berdiri dengan cepat. Tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya memang larangannya itu adalah makruh. Hanya saja tatkala kita memang memerlukan untuk minum sambil berdiri, maka ya sudah, minum sambil berdiri karena ingin segera pergi lagi, atau karena tempatnya memang agak tinggi dan tidak ditemukan cawan atau gelas dan sebagainya, atau mungkin berdesak-desakan, kalau duduk mungkin malah tersepak orang barangkali, dan seterusnya. Dan inilah yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhis Shalihin, yaitu kalau memang kita ada keperluan, ada hajat untuk ini dan itu, sehingga ya sudah minum sambil duduk agak susah, ya sudah minum sambil berdiri, hukumnya adalah makruh tanzih, tidak sampai haram. Nah, dengan ini terkumpul dalil yang mengharamkan dan dalil yang melarang dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu minum sambil berdiri. Dan ini pula yang menjadi fatwa dari Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat, sebagaimana disebutkan riwayat-riwayatnya kalau tidak salah di dalam Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan disebutkan fatwa dari para sahabat tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah kalau ingin mendapatkan pahala, maka kita minum sambil duduk karena mengikuti sunnah Nabi, sunnah yang mustaqirah. Tetapi kalau mungkin ada hajat atau apa, kita tak mengapa minum sambil berdiri, karena Nabi pun pernah mencontohkan yang seperti itu beberapa kali. Dan contoh yang pertama yang dilakukan oleh Nabi ini adalah wajib, kata Imam An-Nawawi dan sejumlah pensyarah yang setelah beliau, karena tugas beliau adalah sebagai penyampai kebenaran untuk menjelaskan bahwasanya larangan-larangan yang sebelumnya itu tidak sampai haram. Nah, Nabi mencontohkan berdiri, ini hukum pertama adalah wajib. Adapun yang berikutnya ini kembali ke hukum yang menetap, yaitu makruh atau minimalnya adalah khilaful aula. Kalau jumhur ulama mengatakan khilaful aula, menyelisihi apa yang lebih utama, minum sambil berdiri. Dan sejumlah ulama yang lain mengatakan makruh, memang makruh. Adapun Zahiriyah mereka mengatakan ini hukumnya adalah haram. Adapun masalah Nabi minum sambil berdiri ini sekedar qadhiyatu ain istilahnya, kejadian yang sifatnya aini dan tidak bersifat umum. Cuma ini memang akan terbantahkan kalau itu memang khusus untuk Nabi karena ada keperluan, maka dan tidak untuk dicontoh, misalnya Nabi akan berusaha untuk tidak menunjukkan ke orang lain. Tapi tatkala beliau menunjukkan ke Ali, yaitu jelas apa? Nabi tahu Ali lihat, demikian pula Nabi menunjukkan itu di hadapan Ibnu Abbas dan juga menunjukkan itu di hadapan Ummu Sabit, dan Nabi tahu amalan beliau akan dicontoh, dan ternyata Nabi membiarkan itu, menunjukkan memang hukumnya tidak sampai haram. Nah, dengan seperti ini terkumpul dalil-dalil. Tidak melakukan dosa. Kenapa? Iya, tidak dosa. Yang betul adalah tidak sampai dosa. Kalau Nabi sendiri dia pun pernah mengundi dan mencontohkan kepada sebagai sahabat mengundi, maknanya dia sunnah juga, pahala. Itu seandainya tidak ada dalil yang lain. Tapi masalahnya ada dalil yang lain yang melarang. Nah, sehingga ini hukumnya makruh, bukan pahala, tapi menyelisihi minum sambil duduk itulah yang berpahala karena mengikuti Nabi. Nah, sekarang Nabi berdiri bukan tujuannya untuk jadi sunnah, tapi menunjukkan larangannya itu tidak sampai haram. Nah, itu lebih dekat, karena yang mustaqir itu, yang menetap adalah itu, yaitu terlarang, tapi terlarangnya tidak sampai haram, cuma makruh atau khilaful aula. Adapun untuk Nabi sendiri, beliau mendapatkan pahala karena beliau diwajibkan untuk menjelaskan hukum yang sebenar dengan cara yaitu tadi, semula melarang tapi tahu-tahu melakukan. Nah, ini adalah
menunjukkan bahwasanya tidak sampai haram. Cuma kalau ingin dapat pahala ya, mencontoh yang hukum yang mustaqir, hukum yang menetap, yaitu sambil duduk. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, dan juga disebutkan di dalam Tahdhibus Sunan. Beliau punya catatan kaki yang sangat bagus dalam masalah ilal dan syarah terhadap Sunan Abi Dawud, bahwasanya minum sambil berdiri itu memiliki beberapa kekurangan untuk masalah apa? Masalah kesehatan badan. Makanya itu tidak digalakkan. Nabi mencontohkan itu karena suatu keperluan, menunjukkan kalau kita ada hajat tak mengapa. Tapi kalau tidak ada hajat apa-apa, maka lebih baik adalah minum sambil duduk. Karena banyak larangan minum sambil berdiri, dikhawatirkan ada bahaya ini atau ada madharat itu dan seterusnya. Baik, adapun minum sambil duduk ini lebih baik untuk penghademan air itu sendiri, untuk pernafasan kita, untuk perut kita, anggota apa istilahnya itu, alat-alat yang mengurusi penghademan makanan dan minuman dan sebagainya. Itu demi kesehatan kita. Baik. Dan lagi-lagi dibahas oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hadis-hadis di dalam bab ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Islam mengatur kemaslahatan semuanya. Tidaklah dia melarang dari sesuatu kecuali demi kemaslahatan, dan untuk menyelamatkan umat manusia dari perkara-perkara yang mungkin menimbulkan madarat untuk mereka, walaupun madaratnya tidak sampai berat, makanya tidak sampai diharamkan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.